Bangunan sekolah yang tidak layak adalah fasilitas pendidikan dengan kondisi fisik yang membahayakan keselamatan dan kenyamanan siswa dan guru. Seperti halnya di gedung SDN Salaawi Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Kondisi gedung sekolah di ruang belajar untuk kelas 5 tersebut sudah lama tidak digunakan kegiatan belajar maupun mengajar. Mengingat di dalam ruang kelas tersebut munculnya sumber mata air yang aktif mengalir, yang menyebabkan adanya kerusakan material di bagian lantai dan di bagian dinding gedung, sehingga mengganggu proses belajar dan mengajar, serta dapat mengancam keselamatan siswa dan guru. Dampak buruk dari gedung sekolah rusak tidak hanya pada kualitas akademik. Ancaman keselamatan fisik adalah yang paling mengkhawatirkan. Bayangkan kekhawatiran orang tua saat anak mereka belajar di bawah atap yang sewaktu-waktu bisa ambruk. Ini adalah pelanggaran hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan layak yang seharusnya menjadi prioritas utama. Kepala Sekolah SDN Salaawi, Siti Syabriah, menjelaskan bahwa kondisi bangunan yang rusak akibat adanya sumber mata air yang muncul di ruang kelas 5 tersebut telah berdampak pada proses pembelajaran. Dan demi keselamatan siswa dan guru tersebut, maka pihak sekolah telah memindahkan ruang kelas belajar siswa kelas 5 ke ruang guru. Selain itu, menurut Siti Syabriah, dirinya sudah mengusulkan ke beberapa pihak instansi terkait di pemerintahan Kabupaten Bogor adanya ruang belajar yang rusak akibat munculnya sumber mata air yang muncul di ruang kelas tersebut, dan menunjukkan bahwa pihak sekolah telah mengambil tindakan dengan melaporkan kondisi bangunan sekolah yang rusak ke beberapa pihak instansi terkait yang menangani sarana pendidikan. Dan hasilnya sampai saat ini belum ada detail tentang tanggapan atau status pengajuannya. Bangunan ini katanya sudah nggak digunakan. Alasannya seperti apa, Bu? Oh iya, bangunan ini sudah tidak digunakan karena ada aliran air yang tidak diduga-duga gitu ya. Emang awalnya ada sih retakan-retakan, jadi saya anggap biasa ya. Ternyata satu hari tahun 2023 tuh awalnya, Maret 2023 tuh, almarhum guru yang sini udah meninggal tuh lari terbirit-birit, "Ibu caroplok," katanya bahasa Sunda, "caroplok mau gigir-gigir." Nah ternyata ada aliran air, ya pasti kami anggap biasa saja ya. Lama-lama ternyata sampai ya seperti ini lihat, silahkan. Saya agak bicara juga bisa dilihat sampai ke sini. Nah akhirnya kan ngeri saya, ya akhirnya ruangan ini tidak digunakan untuk belajar, anak dipindahkan ke kelas yang agak kecil tapi di dua kelas. Sebelumnya ruangan ini digunakan ruangan kelas 5. Kelas 5. Iya. Untuk selanjutnya anak itu belajarnya di ruangan mana, Bu? Dipindahkan? Di ruangan yang biasa dipakai kantor guru, akhirnya kantor guru disatukan sama ruang ANBK dibagi dua atas bawah jadi gitu. Tapi sekarang ada kelas 2 harus di ini. Jadi tadinya jadi pagi siang, biasa pagi semua jadi pagi siang jadinya. Kerusakan ini kayaknya apa sih? Apakah ada sumber air? Apa hanya air yang mengalir? Kayak sepertinya ada sumber air yang otomatis air mengalir gitu ya. Yang minta dimanfaatkan sih kepengennya masih. Oh, jadi ada mata air di ruangan ini ya, di dalam. Bisa diminum airnya. Selain sini nih, ini bangunan nih, ada nggak rumah penduduk yang sekitar di sini memang berdekatan? Ya, memang di atas ya sekeliling sekolah ini rumah penduduk. Rumah penduduk ya, yang berdekatan dengan gedung ini. Sekolah, Harapannya, saya harap ya pihak yang yang bisa menangani ini, tolonglah segera diperbaiki sih ya. Tapi kan saya tidak tahu ini harus bagaimana, sebab ini harus ahlinya, karena kan bukan di sini saja pusatnya, ini dari sini ke depan itu udah pada retak-retak yang namanya keramik di sekolah ini, bukan sebelah sini saja retaknya, jadi ini harus tenaga ahli. Jadi saya mengharapkan semoga cepat datang tenaga ahli dari pusat, dari kabupaten atau pihak terkait lah ke sini, tolong dilihat harus bagaimana baiknya. Siap. Sebelumnya nih yang terakhir, Bu, sebelumnya dengan adanya seperti ini, kemana saja Ibu sudah mengusulkan atau melaporkan? Sejak kejadian itu saya sudah menghubungi pihak terkait yang berhubungan dengan yang ini. Saya sudah lapor sebisanya, sekemampuan saya. Siap.
Tise Sitia yang mewakili dari teman-teman sekolahnya untuk menyampaikan permohonan kepada Bupati Bogor untuk segera menangani gedung sekolahnya di SDN Salaawi, Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin. Akibat adanya mata air yang aktif mengalir, muncul di dalam ruang belajar. Ini siapa? Kisha Sitkia, Kelas berapa? kelas 5. Ini kan ada bangunan yang rusak ya. Harapan Kisya apa? Semoga Bapak Bupati Bogor cepat memperbaiki agar belajar kami lebih nyaman. Sekolahnya yang rusak tuh di gedung kelas berapa? Kelas 5 Emang ada apa aja? ada apa Sumber- sih? Sumber air. Oh, yang sumber air mengalir. yang mengalir ya di ruangan itu. Iya. Terus Kesya itu dipindahin. Iya, Sekarang ke ruangan belajarnya. iya. Ke ruangan yang mana? Yang di atas. Oh, yang di atas ya. Dengan Ibu siapa? Indri. Indri. Ibu, ditemukannya adanya mata air di ruangan kelas 5 itu, harapan Ibu seperti apa? Harapan saya mudah-mudahan pemerintah terkait dari dinas terkait bisa melihat dan memperbaikinya. Dari ruangan kelas berapa, Bu? Ada apa itunya? Kalau dilihat ada mata air, tapi nggak tahu juga Pak, soalnya itu sumbernya dari satu, cuman ngerembetnya kemana-mana Mana gitu. gitu ya. Ada perasaan seperti apa? Takut, was-was, takutnya tuh amblas sih kelasnya gitu. Kami dari SDN Salaawi, Kabupaten Bogor, Kecamatan Caringin. Kami ingin ruangan kelas kami segera diperbaiki. Ditunggu ya Pak Dedi. Dari Caringin, Kabupaten Bogor, Kunci Berita Fajri melaporkan.